Buat kalian yang ngeklik video ini, kenapa sih ngeklik? Lagi ngerasa susah ya buat mencintai diri sendiri? Mungkin gak susah sih, tapi bingung mau mulai dari mana. Harus ngapain sih biar bisa sayang pada diri sendiri? Nah, gak apa-apa kok. Di video pendek ini, kita dari kelompok mau ngasih tahu apa yang bisa dilakukan untuk mulai mencintai diri sendiri. Stay tune. Saya dibilang sayang ya, sayang banget ya, karena menurut saya sebenarnya memang harus lebih menyayangi diri sendiri sebelum menyayangi diri sendiri. Itu memang harus jika apabila suatu saat kita sedang disakitin oleh seseorang atau apa dan dijatuhkan mental kita tidak menyakiti diri sendiri. Makanya terlebih dahulu tetap sayang diri saya. Sayang banget dan benar-benar sangat sayang, karena tubuh saya, diri saya bisa bertahan sejauh ini walaupun kehidupan saya kadang diremehkan orang lain, tapi saya bisa bertahan sejauh ini dan saya sangat sayang kepada diri saya. Hai, dibilang sayang sih sayang. Mungkin adalah halnya kayak manusia itu kayak ngerasa kurang, terus insecure atau ngerasa malu, apalah gitu kan. Tapi kan paling tidak kan setidaknya kita tuh pede lah pada diri kita sendiri. Kan yang tahu kita sendiri itu kan diri sendiri. Kalau dibilang sayang itu di sendiri ya sayang ya, kadang ya menyakiti diri sendiri juga pernah. Kalau dibilang sayang ya sayang sih sama diri sendiri, entah itu dalam hal segala kebahagiaan ataupun segala hal yang kesedihan. Kebanyakan sih kalau misal dibilang aku mau lebih sayang diriku sendiri ya 85% lah kalau bisa dibilang sayang sama diriku sendiri. Hai. Dibilang sayang sih ya sayang banget malah pada diri sendiri itu. Cuma saya tuh kayak lebih ke sangat-sangat bodoh banget kalau saya lagi sayang sama seseorang dan saya tuh lupa sama diri saya sendiri. Saya sangat ada satu hal yang saya ingat. Saya berguna bagi orang lain atau seorang itu, dan pada waktu itu saya merasa diri saya berguna ketika saya dibutuhkan oleh orang, tapi memang tidak diminta waktu itu. Tapi saya kenal mikir dia punya perasaan gitu kan, ketika saya melihat orang tua sendiri jalan, perjalanan dia pulang tuh jauh banget sebelum rumah saya, tapi dia jalan sendiri. Dan di situ saya menggunakan sepeda motor, tapi dan di situ ya saya tetap membawa ibu-ibu tersebut untuk pulang sama-sama. Iya. Sebagai manusia, saya merasa paling berguna itu ketika saya bisa membantu orang lain. Walaupun saya sendiri merasa capek dengan hidup ini, suka mengeluh juga, tapi saya bangga kalau saya bisa membahagiakan orang lain dengan cara saya sendiri. Kalau menurut saya sendiri sih momen yang paling berguna itu ketika saya tuh udah bisa jadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Kayak saya tuh bisa membanggakan orang tua lah ya, meskipun itu halnya
ya emang nggak mudah gitu kan, tapi setidaknya kita tuh udah berusaha jadi yang terbaik lah buat diri kita sendiri gitu. Kalau dibilang berguna sama antar manusia, itu biasanya ya membantu seorang, entah itu dalam kesulitan atau dalam kemanfaatan. Kadang ya sering bantu sama orang yang tidak mampu, entah itu dalam segala ekonomi, segala kemampuan, segala fisik dari seorang yang mampu. Yaitu mungkin saya bisa membantu dalam segala hal yang nggak begitu besar, kecil, tapi sangat berguna buat seseorang. Pada momen saat seseorang mempercayai saya tentang cerita kehidupannya dia, dan dia tuh lebih memilih saya untuk bercerita kepada saya. Permintaan maaf untuk diri saya sendiri. Dan ketika saya itu membuat suatu kesalahan yang awalnya mungkin tidak bisa saya maafkan, mungkin saya harus sadar, saya tetap memaafkan diri sendiri. Dengan kita harus tetap tenang dan memikirkan lagi bagaimana cara kita memperbaiki dari kesalahan kita tersebut, agar kita tidak terlalu menyalahkan diri sendiri dan orang juga tidak terlalu untuk menyalahkan kita. Jadi di situ kita berusaha untuk tetap tenang agar kita bisa termaafkan. Seperti itu. Oke. Terima kasih kakak. Iya, sama-sama. Permintaan maaf saya kepada diri saya sendiri itu, saya terlalu memaksakan diri saya untuk tetap harus kuat, untuk tetap harus bertahan, walaupun sering direndahkan dari orang lain. Jadi saya minta maaf kepada diri saya karena terlalu memaksakan diri saya untuk harus kuat. Maaf itu semua orang ya pasti memiliki jiwa yang pemaaf. Cuman untuk diri saya sendiri sih maaf itu bolehlah minta maaf. Mungkin kalau kesalahan yang fatal menurut saya tuh kayak ngerasa saya tuh kurang sempurna gitu, kurang bisa menjadi diri saya sendiri. Jadi memaafkan diri saya sendiri tuh kayak susah gitu loh, apalagi dengan orang lain kayak gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Meminta maaf dalam diri sendiri itu kadang kesedihan itu pasti. Nah, dari kesedihan itulah kadang saya menyesali diriku sendiri, entah itu dalam kejadian sengaja ataupun tidak sengaja. Ya itu dalam kesunyian, dalam perminta maafan, entah itu dalam segi agama atau sama Tuhan, itu pasti memaafkan. Biasanya ya menyesali kesalahan yang sudah saya pernah lakukan. Itu saya seperti minta maaf sama yang seperti itu. Mungkin ya kurang lebihnya seperti itu. Saya ingin meminta maaf pada diri saya sendiri karena saya tuh lebih kurang percaya diri banget dengan diri saya sendiri, dan saya tuh lebih memikirkan omongan-omongan orang tentang saya ataupun tentang orang-orang terdekat saya. Dan saya sih ya gimana ya, orangnya kayak dikit-dikit insecure, dikit-dikit overthinking kayak gitu. Jadi saya minta maaf kepada diri saya sendiri jika saya itu lebih kurang dekat dengan diri saya sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Nah, tadi sudah ditampilkan nih pendapat dari teman-teman kita tentang gimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Ada 3 hal yang akan kami bahas di video ini. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu baik ke diri kita sendiri. Nah, udah baik belum sama diri sendiri?
Jika kita melakukan kesalahan, gak apa-apa kok. Udah usaha juga, next time diperbaiki lagi dan lebih baik dari usaha yang sebelumnya. Lalu yang kedua, ini nih yang kadang bikin lupa. Manusia itu tidak sempurna. Semua manusia pasti pernah gagal, pasti melakukan kesalahan. Dan maklumi diri sendiri aja. Apakah ada yang nuntut bahwa kita itu harus sempurna? Enggak kan? Manusia itu gak ada yang sempurna loh. Kamu juga manusia kan? Nah, yang terakhir, kita bisa coba membiasakan diri buat melatih atau melakukan mindfulness. Di mana praktek mindfulness ini melibatkan diri kita buat nggak ngasih judgement ke apa yang kita pikirkan dan menerima seluruh hal yang kita alami, yang kita rasakan, dan yang kita perbuat. Akan susah sih buat kita mencintai diri kita sepenuhnya kalau kita sendiri tidak mengakui seluruh hal soal diri kita. Ingat pada poin kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti memiliki kekurangan. Kalau kalian cuma mau menerima lebihnya dari diri kita, ya susah dong. Karena kita nggak menerima sepenuhnya dari diri kita sendiri ya kan. Nah, sekian video dari kelompok. Kami harap 3 tips kecil ini bisa ngebantu kalian untuk menerapkan self-love ke dalam hidup kalian sehari-hari. Biar apa? Ya biar lebih nyaman aja gitu kan. Masa sama diri sendiri gak sayang? Kan gak enak ntar hidupnya. Ya udah.